Pak Isan. Kalau Siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. minggu yang ke-13, minggu depan, minggu ke-14. Nanti minggu ke-15 kita tatap muka di kampus ya, minggu ke-15. Minggu ke-16-nya kita UAS, ujian akhir semester tanggal 25 dan 26 Juli. Ya. Yang presentasi hari ini siapa nih namanya? Bu Parwanti, Pak. Iya, iya. Saya presensi dulu ya sebelum di ini ya. Semoga kita kuliahnya hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengikutinya dengan baik lagi. Teguh Arianto ada Teguh Arianto. Hadir, Pak. Ya, oke, thank you. Najifa. Hadir, Pak. Nih, Pak. Ya, oke, ya sudah. Khotimah. Hadir, Pak. Ya. Awaludin. Ada Pak, ada. Awal. Ada. Oke, ya awal, oke. Rian Alriat, Rian. Hadir Pak, Rian. hadir. Oke, ya. Asdi Saputra. Hadir, Pak, hadir. Fatia udah keluar ya, Fatia? Iya, udah Pak. Udah. Fatihah, Bonita, almarhum Bu Desti, Ya, Bu Desi. terus sama Ibu Neng. Betriana Aprilia, Betri ada Betriana Aprilia Cipta. Tadi ada, Pak. Kayaknya keluar dah, Pak. Lempar. Jadi saya nggak presensi dulu ya, coba saya sampai pengen lihat dia nanti hadir nggak, saya lihat di peserta. Iya, Pak. Baik, Pak. Aprilia Dwi Rahmayani, April. Saya, Pak. Hadir, Pak. Ya sudah. Nabila Salsabila Salahuddin. Hadir, Pak. Ya kamu kalau mau di itu, tapi yang lain jangan dimatikan kameranya ya. Kamu mau matikan atau mau gimana, Nabila? Atau mau keluar? Izin dimatikan dulu boleh gak Pak? Nanti setelah sampai tujuan baru dinyalakan lagi. Iya, ya, oke. Makasih banyak Pak Rais. Mohon maaf sekali lagi. Eli Hartikarini, Eli. Hadir, Pak. Eli. Hadir, Pak. Hadir. Iya, Pak, Sudah, Bu dengar. Eli. Ya. Pratiwi, Neng. Neng. Neng Endang Endang ini Pak udah Enda keluar, sudah Pak. keluar, Pak. Oh, udah keluar ya. Ya, oke. Ya. Ati. Siap hadir Pak. Siap. Oke, ya sudah. Wahyu Hardianto, Wahyu. Hadir, hadir, Pak. Ya, oke. Parwanti. Hadir, Pak. Parwanti. Hadir, Pak. Ya, Hadir. kamu yang ya. Ahmad Ya. Faridi. Ahmad Faridi. Hadir. Ya, oke. Ihsan Muhammad Hussein. Ketua kelas ya. Saya ya kesan dah. Mayon. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Christine Novita. Chris. Hadir, Pak. Oke. Alinus Halawa. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Ya, dilanjut dengan presentasi yang lain juga kameranya tetap on cam ya. Sesuai dengan ini ya. Terus siapa yang mau setelah penyelesaian presentasi yang mau bertanya silakan raise hand dan juga tulis di kolom chat biar ada bukti. Nah, saya nih nanti UASnya ada 5 dosen, jadi mungkin dapat satu-satu. Dosen yang lain juga mendapatkan. Saya nggak tahu dia membuat pertanyaan yang mana. Yang penting pelajarin aja dari minggu ke-9 sampai ke-14 nanti ya. Dilanjut dengan Bu Parwanti, dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Rais atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang manusia Indonesia dalam menghadapi perkembangan modernisasi.
Latar belakang dari makalah ini dari prestasi ini adalah kekayaan budaya, tekanan modernisasi, serta urgensi kajian. Next. Teori perubahan sosial budaya. Ada teori evolusi sosial, yaitu masyarakat berkembang bertahap dari sederhana ke kompleks, namun tidak linear. Setiap masyarakat memiliki jalur perkembangan sesuai kondisi lingkungan dan budayanya. Yang kedua adalah teori difusi kebudayaan, merupakan perubahan budaya yang terjadi karena penyebaran unsur budaya antara kelompok melalui interaksi, perdagangan, migrasi, atau media informasi. Lalu selanjutnya adalah akulturasi dan asimilasi. Di sini ada akulturasi, yaitu penerimaan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli, sedangkan asimilasi merupakan peleburan dua budaya atau lebih yang membentuk budaya baru. Ada juga teori adaptasi budaya, yaitu merupakan masyarakat menyeleksi unsur budaya yang masuk dengan cara menerima yang bermanfaat, menolak yang merugikan, atau memodifikasi sesuai nilai yang ada. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang nomor pertama adalah apa pengertian dan teori dasar perubahan sosial budaya. Kedua, bagaimana dampak modernisasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Tiga, bagaimana pola penyesuaian dan strategi masyarakat Indonesia dalam menghadapi modernisasi. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan konsep dasar dan teori perubahan sosial budaya, menganalisis dampak positif dan negatif modernisasi terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan cara masyarakat Indonesia beradaptasi serta strategi melestarikan budaya di tengah perkembangan zaman. Konsep dasar dari makalah ini adalah teori sosial budaya, modernisasi, perubahan sosial budaya. Teori sosial budaya adalah kerangka pemikiran yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia, masyarakat, dan kebudayaannya. Yaitu bagaimana sistem nilai, norma, dan kebiasaan terbentuk, diwariskan serta berubah. Itu menurut Kunchara Ningrat. Sedangkan modernisasi adalah proses transformasi menurut kehidupan yang lebih maju, rasional, dan teratur. Merupakan pergeseran dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir terbuka dan ilmiah. Ini menurut Surjono Sukanto. Yang ketiga adalah perubahan sosial budaya. Segala pergeseran pada struktur, fungsi masyarakat, dan nilai-nilai yang dianutnya dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Dampak positif modernisasi. Udah aku tutup. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan. Teknologi pertanian, industri, dan jasa meningkatkan pendapatan serta mempermudah akses kebutuhan dasar. Yang kedua, dampak positifnya adalah perluasan wawasan. Merupakan akses pendidikan dan informasi membuat pola pikir masyarakat lebih rasional, kritis, dan terbuka. Yang ketiga, efisiensi kehidupan. Dengan adanya teknologi komunikasi dan transportasi yang modern bisa mempercepat mobilitas, memperkuat hubungan sosial dan persatuan nasional. Yang keempat, dalam pembangunan infrastruktur. Ini akan mempermudah penyebaran pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Kemudian dampak negatif modernisasi. Selain ada dampak positif, tentu juga ada juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah pudarnya nilai tradisional. Ini berkurangnya pemahaman adat, bahasa daerah, dan kesenian tradisional yang dianggap ketinggalan zaman oleh sebagian generasi muda. Hal ini akan menyebabkan pudarnya nilai tradisional. Yang kedua adalah adanya kesenjangan sosial. Pembangunan pesat di perkotaan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan akses teknologi antara kota dan desa. Yang ketiga adalah perubahan pola hubungan sosial. Gaya hidup individualis mulai menggantikan semangat kebersamaan dan gotong royong khas Indonesia. Bahkan kegotong royongan yang biasa terjadi di pedesaan pun lama-lama akan pudar dan menjadi ke gaya hidup sosialis individual.
Kemudian ada krisis identitas. Peniruan budaya luar secara membabi buta tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai luhur bangsa. Ini biasanya terjadi pada anak-anak muda atau generasi muda yang mudah sekali menyimpulkan bahwa modernisasi kemoderan yang ditampilkan oleh negara luar itu lebih maju, sehingga mereka main adopsi saja. Next. Pola penyesuaian sosial budaya. Ada akulturasi, ada seleksi budaya, dan inovasi budaya. Bagaimana strategi menjaga keseimbangan tradisi dan modernitas agar tidak luntur ya tradisi itu yang ada. Yang pertama adalah pendidikan berbasis budaya. Dengan memasukkan sejarah, kearifan lokal, dan nilai budaya ke dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal, maka hal tersebut akan menjaga keseimbangan tradisi dan modernitas. Yang kedua, adanya peran aktif pemerintah. Di sini pemerintah berfungsi mengatur perlindungan warisan budaya, fasilitas pendukung, dan insentif bagi pelaku seni dan budaya. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Menggunakan media digital untuk melestarikan, mendokumentasikan, dan mempromosikan budaya khalayak luas. Yang keempat adalah penguatan nilai kebangsaan. Bagaimana cara menanamkan kesadaran bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan jati diri, melainkan memperkaya identitas bangsa. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari PPT ini adalah modernisasi adalah proses yang tidak dapat dihindari. Ya, masyarakat sehingga masyarakat Indonesia memiliki kemampuan adaptasi kuat melalui akulturasi, seleksi, dan inovasi. Bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara mengikuti perkembangan zaman dan mempertahankan jati diri budaya bangsa sebagai identitas bangsa, itu tugas kita. Saran-sarannya adalah untuk generasi muda, jadilah agen perubahan yang cerdas dan kritis dengan cara memilah kemajuan zaman sambil melestarikan warisan budaya. Untuk pemerintah dan lembaga, terus dukung program pelestarian budaya agar tetap relevan di tengah arus perubahan, dan untuk seluruh elemen masyarakat, tanamkan kesadaran bahwa keberagaman budaya adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Demikian PPT dari saya yang bisa saya sampaikan sedikit. Nanti mohon masukannya jika ada yang harus ditambahkan. Terima kasih Pak Rais dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya dipersilakan raise hand dan ketik di kolom chat juga ya. Dipersilakan. Izin, Ibu Wanti. Izin Bu Wanti bertanya. Nyalain. Iya Bu. Oke. Ya, Bu terima Najipa kasih Bu Wanti. Bu Ya. Wanti, saya sudah tulis di kolom chat bagaimana bagaimana cara terbaik mempertahankan identitas budaya lokal di tengah gempuran tren global agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya. Jadi cara mempertahankan budaya lokal kita nih Bu Yanti, Oke. agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya. Mungkin Bu Yanti bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Najipa. Ya, Ini saya jawab makasih, Bu. langsung apa dikumpulkan dulu Pak Rais? Kalau ada 3 pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada juga dijawab aja satu juga, nanti berkembang. Oke gitu. Oke.
Oh, belum ada nih. Jadi saya jawab dulu atau gimana nih Bu Nazifah? Bu, apa-apa Bu? Oke. Tips-tipsnya Bu, bagaimana Bu? Bagaimana saya ulang ya. Saya lihat chatnya dulu. Bagaimana cara terbaik mempertahankan identitas budaya lokal di tengah gempuran tren global agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya? Nah, ini saya jawab menurut berdasarkan pengetahuan saya aja, Ibu. Ya, Kalau menurut saya ya, baiknya nih generasi muda itu kan kayak malu gitu loh Bu sekarang dengan budaya lokal kita itu kayak kok ketinggalan zaman misalkan eh, ten- anak kita itu yang di sekolah aja ya kalau untuk belajar nari yang tradisional itu kayak malu gitu tapi begitu disuruh eh, gerakannya pun nggak seluas apa yang dance gitu begitu disuruh dance gitu yang dengan lagu K-pop lah lagu luar negeri lah mereka itu yang kayak merasa lebih percaya diri nah itu kalau menurut saya jadi pertama-tama ya diperkenalkan dulu eh, apa kelebihan-kelebihan kita dibandingkan. Terus yang kedua diberikan apa ya? Diberikan contoh, diberikan tayangan atau tontonan yang tentang budaya lokal itu secara real. Jadi mereka itu nggak hanya membayangkan, tapi seperti yang ini loh benar misalkan kalau saya kalau tarian ya jangan cuma perkenalkan tarian-tarian ondel-ondel misalkan ya dikenalkan anak-anak itu tarian ondel-ondel itu tapi dengan selengkap-lengkapnya Pak dari pakaiannya dari gerakan yang benarnya jadi mereka itu lihat yang aslinya gitu loh Bu jangan dimodif-modifnya sehingga mereka ada ketertarikan itu yang pertama yang bisa kita lakukan terus yang kedua bisa juga dengan kita melakukan festival-festival budaya kalau sekolah itu biasa mengadakan pawai budaya. Yang ketiga itu peran kita membutuhkan peran serta pemerintah untuk membuat kalau kita pemerintah sudah banyak sih ya. Kayak ada tempat-tempat budaya kalau di Jakarta itu di situ Babakan itu di sana itu kayak menjelaskan ada penjelasan, ada atraksinya budaya-budaya DKI yang sudah jarang yang sudah jarang dilihat di masyarakat di luar tempat itu. Nah, kalau mau yang lengkapnya kan bisa di satu tempat itu. Nah, seperti itu, Bu. Itu kalau ini tapi bisa juga terus mengadakan jangan hanya festival budaya itu jangan hanya di Indonesia aja, jangan hanya di aja bisa aja kita memperkenalkan budaya lokal kita itu ke luar negeri. Di supaya apa ya ada kebanggaan tersendiri dari generasi muda itu bahwa ternyata budaya kita itu juga laku loh di luar negeri, maksudnya dihargai. Jadi bukan bukan kampungan, jadi tidak kampungan. Jadi bukan bukan hanya dance aja yang modern, bukan hanya lagu-lagu K-pop aja yang modern, bahkan lagu-lagu seperti Jawa, lagu Mocopat di Jawa, tembang-tembang sinden-sinden, wayang itu kan ya, harus diangkat kembali. Baiknya generasi muda itu ya peran serta orang tua kedua ini untuk mendorong anak-anaknya supaya kembali bangga, kembali menyukai budaya daerahnya. Nah, sekarang kan masalahnya kayak orang tua tahun 90-an aja. Terhadap budaya sendiri pun juga sudah mulai pudar. Bagaimana anak-anaknya mau apa ya, menyukai budaya lokal kita gitu, Bu. Jadi kayaknya kita juga mulai mulai menyukai, mulai apa ya, membanggakan lah minimal budaya kita ini. Gitu, Bu. Iya benar Nah, ya Bu Anti ya. ada yang mau menambahkan boleh? Mm. Izin saya Betul Bu. menambahkan. Ayo Iya, silakan Bu boleh, Bu. Mayon. Silakan, Bu. Iya, memang saya sepakat ya oleh yang tadi dijawab oleh Bu Wanti. Nah, kalau tadi Bu Parwanti bisa mengajak anak untuk outing class, misalkan tadi ke satu babakan. Nah, kalau saya menambahkan kita bisa juga praktik langsung di kelas gitu, yaitu dengan apa? Caranya mengintegrasikan budaya lokal atau budaya yang ada itu di dalam kegiatan di kelas. Tentunya kegiatan yang nyata. Jadi generasi muda itu perlu budaya itu bukan hanya sekedar menghafal aja, tapi itu budaya itu bisa disentuh, bisa mereka rasakan dan bisa mereka praktikkan secara langsung. Contohnya aja kayak misalkan
membuat di pelajaran PLBJ. Nah, itu bisa membuat praktek kuliner tradisional, contohnya selendang mayang. Yang tadinya anak nggak tahu nih makan asal daerah mana sih gitu. Jadi mereka tuh eh, tahu gitu. Terus oh ini ya rasanya bisa mereka rasakan oh enak juga ya ternyata gitu. Dan itu sudah saya praktekkan di kelas saya. Jadi kan kalau kita bisa lihat sekarang anak-anak itu makanan-makanan dari luar luar negeri gitu ya. Itu yang banyak gitu mereka ya udah terbiasa lah. Nah, sekarang tuh kita bisa gaungkan lagi, dekatkan lagi makanan-makanan tradisional yang memang berada di daerahnya, yang daerah di tempat anak-anak berada gitu. Kemudian yang kedua juga ya ini bantuan medsos ya. Tadi kita bisa membuat konten-konten yang lokal tapi serasa global gitu. Konten-konten budaya yang dikemas mengikuti perkembangan zaman anak-anak generasi muda ini. Kemudian selanjutnya juga eh, dari musik. Nah, musik kan banyak sekarang K-pop gitu ya. Nah, itu kita bisa gabungkan tren global itu di nilai lokal. Misalkan contoh kita ada grup band sekarang tuh yang ada gamelan, gamelan, gamelan itu siapa ya? Itu dia juga mengusung ini juga eh, istilah-istilah dari eh, Indonesia gitu ya. Jadi orang luar tuh banyak tahu yang gamelan itu apa sih? Nona, ada grup band Nona itu cukup terkenal juga ke negara tetangga dan negara luar juga di review gitu. Jadi anak-anak kita juga bisa bisa apa namanya tidak underestimated budayanya sendiri gitu. Dan mereka nggak perlu malu. eh, contohnya itu dari dunia musik bisa juga menggabungkan dengan instrumen-instrumen tradisional gitu, seperti juga di penyanyi Anggun C. Sasmi. Nah, dia juga mengusung tidak melepas identitasnya berasal dari Indonesia. Itu sih, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mayon tambahannya. Bu, terima kasih Bu. Sama Ibu. Teman-teman ada yang mau menambahkan lagi pengalaman-pengalamannya mungkin yang sudah ke sana kemari keluar kota gitu. Ada banyak pengalaman yang didapat, boleh di-share deh. Saya ada pengalaman Bu Wanti. Waktu itu sih ngeliat di TV ya. Apa itu yang main gamelan keraton di keraton apa di sejenis di daerah Jawa ya. Itu yang mainin tuh orang luar negeri gitu. Ya miris aja ya. Jadi apa generasi muda tuh nggak ada yang melirik, takutnya nanti nggak ada yang melestarikan alat musik gamelan tersebut gitu ya. Makanya kita perlu juga ya sebagai pendidik untuk mengenalkan yang tadi Bu Wanti bilang ya, dikenali dari mulai yang sederhana lah gitu. Mungkin yang paling kita udah sering ini kan pakai batik ya. Gurunya harus memakai batik jadi sehingga anak-anak juga mengetahui motif-motif batik gitu. Ya mungkin tuh tambahan dari saya sih Bu Wanti atas keprihatinan ya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama kasih Bu. Nah, saya akan baca pertanyaan dari Pak Teguh. Sebentar. Mana nih, mana nih? Apakah mana sih kok turun-turun terus? Apakah manusia Indonesia sudah siap menghadapi modernisasi, sedangkan sama-sama kita ketahui jika masih ada ketimpangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi. Oke, saya akan coba jawab ya Pak Teguh. Apakah masyarakat Indonesia sudah siap menerima modernisasi? Meskipun masih ada ketimpangan pendidikan. Nah, kalau menurut saya bahwa kesiapan untuk
menerima modernisasi itu nggak tergantung juga dengan ketimbangan pendidikan, Pak. Karena kan siap nggak siap itu kan harus dihadapi. Nah, sedangkan masalah satu kan banyak nih, Pak. Nah, sedangkan ketimbangan kualitas pendidikan. Ketimbangan kualitas pendidikan ditimbangnya gimana ya, Pak? Ketimbangan menurut saya masyarakat Indonesia sudah siap. Namun ada beberapa hal yang harus dibenahi, ada kayak SK berlaku gitu loh, Pak. Kesiapan menerima modernisasi itu kayak harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Misalnya tidak serta-merta, jadi harus bisa memfilter. Jadi menerima kemodernisasian itu memfilter supaya modernisasi itu tidak menggerus budaya dan karakter yang ada di Indonesia. Dan itu kalau saya kira menurut saya sih tidak terlalu ini dengan ketimpangan kualitas pendidikan. Kalau masalah literasi, saya pikir apa ya? Intinya sih kalau menurut saya sih masyarakat Indonesia sudah siap menerima modernisasi, Pak. Selama ini yang kita perhatikan sudah siap. Meskipun ada beberapa daerah atau mungkin yang masih terisolir, tapi bukan kualitas pendidikannya, Pak, masih terisolir secara apa ya, komunikasi yang mungkin di sana beberapa daerah itu belum bisa menerima kemodernisasian yang terjadi itu. Tapi bisa sih. Mungkin Itu bisa teman-teman ada yang bisa menambahkan. bisa Tapi saya izin Bu Aya dulu, siapa Bu nih? Aya dulu. Oh ya baik. Ya mungkin maksud Bu Anti gini kali ya, di Indonesia ini ada yang kelompok siap gitu ya untuk menerima itu, dan ada juga kelompok yang tertinggal. Mungkin kita yang hidup di kota nih ya, kota-kota besar gitu, ada di kelompok yang menengah ke atas. Nah, itu kita bisa siap untuk menerima itu. Modernisasi itu diadopsi dengan sangat baik gitu. Jadi kalau di kota ini kita tuh mudah beradaptasi dengan misalkan contoh kecerdasan buatan, terus juga kita bisa bersaing di eh, pasar global gitu, ya seperti itu gitu. Namun kalau misalkan di kelompok tertinggal yang tadi Ibu bilang gitu ya, kayak di daerah 3T gitu. Nah, itu masih banyak tuh masyarakat yang kesulitan pastinya mengakses pendidikan dasar yang kadang ya karena adanya ketimpangan-ketimpangan ya, kesulitan akses, baik itu juga fasilitas ataupun akses ke sekolahnya ataupun akses untuk menerima itu tadi. Nah, jadi ya, jadi untuk adanya literasi digital tuh bagi masyarakat yang berada di daerah 3T itu merupakan sesuatu yang sepertinya masih terbilang mewah ya, karena masih belum bisa untuk terpenuhi itu. Jadi kalau mau dikatakan bisa siap atau tidak ya itu tadi penjelasan saya seperti itu. Jadi tergantung dari daerahnya itu gitu. Kemodernisasian ini apa sih lebih kemana sih, Pak, yang dimaksud ke Pak Teguh? Kemodernisasi ke perkembangan zamannya. Betul, Bu. Ya harus global Nah, aja, Bu. Barang-barang kayak teknologi gini, soalnya masuk. gini, kalau saya lihat itu saya lihatnya kan ke kampung saya aja ya gitu ya. Kalau saya bilang kemodernisasian itu hanya bisa diterima orang kota sih kayaknya enggak juga ya, karena saya lihat itu kok sekarang saya aja terwah-wah gitu, terbengong-bengong. Ternyata sekarang orang-orang daerah itu kayak malah seolah-olah lebih modern dari orang kota gitu, Pak. Contohnya ini anak sekolah saya aja nih, Pak. Sekolah saya di sekolah dasar itu kayak kok pengetahuan mereka itu atau kemauan mereka belajar menerima kemodernisasian dengan positif gitu. Itu kok kalah jauh malahan dibandingkan dengan yang ada di masyarakat desa yang selama ini saya tahu mereka itu terbelakang gitu. Tapi pas akhir-akhir ini pas saya lihat dari kayak TK-nya aja, SD sekolahnya itu udah kayak maju-maju banget, Pak. Malah banyak yang ditemukan anak-anak sekolah itu
penemu-penemu cilik yang baru gitu. Kalau di Jakarta kok saya malah kok aneh-aneh aja gitu merasa. Jadi apa kesalahan penerimaan modernisasi di Jakarta? Jadi salah menerima kemodernisasian itu. Apa ini mungkin termasuk yang apa ya? Dampak negatif modernisasi mungkin kali ya untuk yang di Jakarta itu. Jadi kayak ada kesalahan gitu loh. Gimana tuh Pak menurutnya? Iya. eh, Gimana Pak Wayan? Ya kalau kan tadi dibilang kan apakah Indonesia itu sudah siap menghadapi Sudah siap. modernisasi gitu ya. Kalau menghadapi ya siap, tapi memang kelompok-kelompok yang siap itu didukung oleh fasilitas gitu, akses gitu. Nah, tadi di sini dibilangnya adanya ketimpangan kualitas pendidikan gitu. Sedangkan sama-sama kita ketahui jika masih ada ketimpangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi digital, kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi, yaitu karena adanya kurangnya fasilitas yang bisa menjangkau di daerah-daerah yang terpelosok gitu. Ya, Itu betul. kita nggak bisa pungkiri sih, pasti ada eh, ketimpangan itu gitu, baik Eh, itu ya. iya, maksud saya juga begitu, Bu Mayon. Kan kita sama-sama tahu nih realitas kenyataan Iya negara gitu. kita nih kayak gini. Sedangkan arus arus modernisasi kan masuk terus nih. Karena Mm-mm. judul temanya Bu Wati tadi kesiapan. Maksudnya saya cuma mastiin nanyain apakah sebenarnya kenapa saya pakai kalimat manusia Indonesia kan karena ya kemajemukan kita tadi apa geografis kita segala macamnya dengan kultur kita yang segitu banyaknya. Menurut Bu Wati sendiri sebenarnya ya ini pandangan pribadi aja Bu Wati. Sebenarnya tadi kan Bu Wati juga udah jawab sebenarnya udah clear udah selesai kan menurut Bu Wati bisa. Ya, Oke. ya udah itu karena Udah saya sah. juga cuman mau Mungkin pengen tahu aja sudut pandang Bu Wati sama Bu Mayon Oke. sekarang. Wanti Oke, izin ya udah. menambahkan. Oke deh. Oke, Wanti, Pak Rian, silakan. Iya, iya, ya, silakan Pak Rian. iya tadi udah dijawab sama Pak Teguh, Bu Mayon sama Bu Wanti ya. Kalau mungkin lebih ke masyarakat Indonesia ya, itu pernyataannya. Mm-mm. Kalau menurut saya, kalau menghadapi secara merata garis besar itu belum siap ya. Karena negara kita kan terdiri dari kepulauan dan hanya kota-kota besar yang akses internet masuk, fasilitasnya memadai, sekolah-sekolahnya bagus. Bahkan di pelosok ya kita ketahui gedung sekolahnya lebih bagus gedung SPPG-nya ya untuk MBG. Ada yang reot, ada yang segala macam. Belum akses internet. Dan kita tahu apalagi kita ke Papua ya, di sana masih banyak yang pakai koteka segala macam ya. Sengaja dipelihara seperti itu dengan alasan budaya, padahal di Papua tersebut, saya angkat Papua ya, karena banyak sumber daya alam. Sehingga masyarakatnya sengaja dibuat dengan alasan budaya, ketertarikan turis, dibuat seperti terbelakang ya. Sengaja untuk ketinggalan zaman kalau saya bilang. Makanya di sana banyak banyak pemberontakan karena apa? Mereka melihat sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan sedangkan masyarakatnya tidak dimajukan gitu loh. Jadi secara garis besar Indonesia ini untuk menghadapi modernisasi ini kalau secara menyeluruh itu tidak siap. Bahkan di Jakarta pun yang katanya kota maju ada juga sekolah-sekolah yang ketinggalan gitu loh. Ya di daerah kita aja ada yang masyarakatnya itu maaf ya satu rumah itu kamarnya di situ, dapurnya di situ, tidurnya pun bergantian. Gimana menghadapi modernisasi? Kita nggak menutup mata seperti itu ya. Dan masyarakat kita itu disiapkan untuk apa ya? Untuk meminta kalau saya lihat. Semuanya serba dikasih. Bantuan ini, bantuan itu. Jadi lebih apa ya? Jadi besarnya itu mentalnya itu jadi bukan orang miskin, mental miskin ya. Biasa meminta sesuatu bukan untuk berusaha atau memberi. Jadi kesimpulan saya kalau saya punya pendapat secara garis besar kita ini nggak siap menghadapi modernisasi hanya di wilayah-wilayah tertentu. Yang tadi Bu Mayan bilang fasilitasnya udah bagus, akses internetnya udah oke, dan banyak sumber daya alam manusia yang pekerjaannya oke itu pun juga tidak merata secara keseluruhan. Kalau menurut pandangan saya seperti itu, ada beberapa daerah yang sengaja diciptakan untuk ketinggalan zaman dengan alasan budaya. Agar apa? Bisa mengkeruk sumber daya alamnya yang secara besar-besaran.
Ya makanya di program dulu kan ada transmigrasi, pemerataan, terus rencana bagusnya zamannya Orde Baru itu kan pembangunan itu terencana ya ada repelita, tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan juga, silakan itu aja Bu Wanti ya, menambahkan Oke, saja. terima kasih Pak Rian. Ya itu kayak gitu maksud saya Bu Wati. Ya jujur aja, kenapa saya langsung kasih turunan fakta ketika saya bertanya sesuatu, saya sambingin faktanya, maksudnya biar ya ya itulah keadaan real kita gitu. Nggak usah malu-malu mau jawab siap nggak siap, memang kenyataannya belum siap ya kita Tapi sampaikan aja. Betul. terus gitu, ini kan kesiapan masyarakat Indonesia. Terus kalau dikatakan ketika kita nggak siap, terus kita apa yang bisa kita lakukan? Nah itu kita benahi emang yang paling bagus kan emang pendidikan yang bisa ngerubah. Berarti kan masalahnya di sistem pendidikan kita. Betul. Nah, itu yang harusnya pemerintah konsennya di situ daripada sisi-sisi yang lain. Kenapa nggak pendidikan dulu sih yang kita konsentrasikan, anggaran diperbesar atau apa? Kalau selama ini kan 3T selalu masalahnya anggarannya kurang. Kenapa nggak beban yang lain dibebanin ke pendidikannya dulu kan? Dalam kajian kemarin yang sosial budaya pun kan, ketika pendidikan bagus kan relevansinya ekonomi juga berkembang bagus. Ibaratnya kayak kita investasi aja, kita investasi di pendidikan, masyarakatnya cerdas, pinter. Kayak negara-negara berkembang kan selalu konsennya di pendidikannya dulu, pembenahan pendidikan, baru faktor-faktor yang lain. Nah, maksud saya demikian. Terima kasih. Oh, Ya betul Bu Wanti, izin ya. Itu tadi sistem pendidikannya dulu kita harus benahi dan cara berpikir masyarakatnya harus kritis. Karena apa? Di kita itu masih ada, maaf ya, di daerah kalau nggak salah daerah Madura atau mana tuh yang ada lubang gua katanya pergi haji ke Mekah bisa masuk situ, lewat di situ aja tuh masyarakat kita tuh masih percaya hal-hal kayak gitu gitu loh. Terus ada batu Onari bisa mengobati, wah langsung antriannya banyak. Itu secara modernisasi pemahamannya tuh belum merata gitu. Banyak-banyak lagi belum yang apa, ahli ini bisa mengobati stroke sebentar, jadi bisa jalan, itu langsung percaya. Dari segi pemahaman dan segi pemerataan belum siap. Betul yang Pak Teguh bilang tadi, sistem pendidikan kita dibenahi dulu yang benar, fasilitas kita juga dibuat yang merata, sehingga pemahaman masyarakat itu secara global itu merata, tidak mudah terpancing, termakan berita hoax, dan tidak mudah mempercayai sesuatu yang tidak ilmiah. Banyak masyarakat kita tuh mistis, ada yang ngaku nabi pun pada ada pengikutnya gitu loh. Ngaku nabi di Bogor, ada nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Ya ini banyak pengikutnya tuh bukannya orang yang awam ya, yang sarjana S1, S2. Di situ aja kayaknya gimana ya? Pemahaman kita tuh terhadap modernisasi segala macam tuh belum merata gitu loh. Bukan berarti nggak siap. Negara kita sudah masuk digitalisasi, sudah maju. Oke, itu benar. Sudah masuk semuanya itu benar. Tapi tidak merata secara keseluruhan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Bu Anti. Pak Teguh mungkin. terima kasih Pak Rian. Teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Udah Bu ya, udah. Jadi Iya, saya ambil sudah alih Pak. aja Bu ya. Ya. Oke, silakan Pak Rais. Terima kasih. Semuanya udah mengikuti kuliah hari ini. Ya memang modernisasi ini kita mau nggak mau ya harus terima, mau dia karena dia berjalan terus, bergulir. Kalau kita diam ya kita ketinggalan gitu. Karena semuanya sekarang udah modernisasi, udah semua di mana juga. Nah, kalau untuk yang pemerataan pendidikan memang di Jakarta sendiri juga masih ada yang belum mencukupi lah ya, masih banyak yang tertinggal di Jakarta yang walaupun ibu kota. Apalagi di daerah-daerah pinggiran juga. Begitu juga di daerah terluar. Tadi yang kayak disebutkan di 3T tadi, itu memang pendidikan juga kurang memadai ya. Artinya kayak kita kayak di Banten atau di Lebak, sekolah jalan kaki jembatan putus dia harus muter dulu, akan mengakibatkan lama. Nah makanya kan
diperlukan infrastruktur tadi yang disebutkan di dalam presentasi tadi juga kita sangat memerlukan tuh. Begitu juga internet. Nah, kita nih mudah-mudahan bisa merata ya, sampai di pelosok-pelosok, sampai kalau kita berada di pantai-pantai atau berada di pedalaman, mudah-mudahan internetnya tercapai atau terjangkau oleh kita semua gitu. Kalau kemarin-kemarin kalau masalah internet, orang harus mencapai ke bukit-bukit atau supaya yang di daerah-daerah itu. Nah, begitu juga kalau masalah yang kita harus menggapai semua budaya-budaya ini. Nah, masalah pendidikan yang di 3T tadi, seandainya memang belum ada internet, guru-gurunya juga memang masih banyak yang belum memadai dan juga belum mencukupi pada sekolah-sekolah yang akan dicapai dalam 3T tadi gitu. Makanya saya mengharapkan literasi, kalau tidak ada literasi digital, literasi yang dalam bentuk buku aja gitu, kayak buku paket atau perpustakaan juga dihidupkan di semua lini sekolahan gitu. Jadi perpustakaan ini juga sangat penting ya, karena dengan adanya literasi ini, buku-buku, nah, dan supaya anak-anak ini gemar membaca, dan melihat dari buku yang tidak memakai internet, itu kita giatkan juga nih gitu, kita giatkan kepada anak didik kita gitu, budayakan jadi budaya gitu. Pertama kan mungkin tadi kita malas membaca sekali, coba kita usahakan 1 kali suruh baca yang manual buku-buku itu gitu. Memang di kita ini tertinggal jauh sama negara-negara yang sudah maju juga gitu. Nah, ini di sini juga ada nih, makanya kita juga literasi ini juga banyak yang berkurang ya, karena tadi kualitas pendidikannya dari kurikulum, metode pengajaran belum berfokus pada pemahaman kritis. Nah, makanya saya tadi yang minimnya akses buku di daerah, kualitas pengajaran, itu yang tadi disebutkan adanya ketimpangan pendidikan. Terus dan juga dominasi gawai atau handphone kita nih. Dampaknya apa? Meliputi kerentanan terhadap hoax, rendahnya daya saing global yang kalau yang mempunyai HP ya, gitu ya. Terus kalau kondisi darurat literasi apa didorong berbagai faktor utamanya apa? Kualitas pendidikan yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan kurikulum, kalau yang periode lalu dengan kurikulum merdeka, sekarang dengan kurikulum deep learning, dan juga bagaimana kita guru-guru dengan pengajarannya supaya bisa dapat ditangkap dan diterima oleh anak didik kita gitu. Kita juga bisa melihat dengan kita cara memberikan akses kepada ini, akses dan fasilitas. Nah, yang tadi saya sebutkan, ketersediaan buku nih atau perpustakaan yang tadi saya sebutkan. Makanya Bapak Ibu di sekolahan, di sekolah-sekolah Bapak Ibu atau kalau perlu di rumah juga harus ada perpustakaan gitu. Karena dengan budaya membaca itu akan kita akan bisa lebih membangun daerahnya masing-masing. Waktu zaman Jepang dulu di bom Hiroshima, itu Jepang membangun kota-kotanya semua dengan pendidikan yang utama pertamanya dia. Jadi Jepang mengadakan pendidikan setelah dibom oleh Amerika Hiroshima. Yang diutamakan adalah pendidikan. Budaya baca, pendidikan, jadi semua ini kan, makanya sumber dayanya maju, sumber daya manusianya maju, sumber daya dia bisa membuat apapun juga gitu, dengan ekonominya, akhirnya dengan ekonomi gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi pendidikan adalah salah satu jalan menuju gerbang kesuksesan, kaitannya dengan ekonomi kita juga nantinya gitu. Nah, makanya saya mengharapkan anak didik kita bisa lebih maju lagi daripada kita gitu. Itu yang ini. Nah, yang ketiga adalah distraksi digital. Tingginya konsumsi media membuat durasi baca buku menurun. Ini nih yang menyebabkan kita jadi turun gitu. Nah, makanya sekarang semua bentuk-bentuk bacaan, baik dari koran, majalah, buku, ini semua sudah ada literasinya gitu. Nah, makanya adanya distraksinya ini gitu. Orang
kagak mau baca, walaupun di yang kita pegang tuh lebih mudah. Mau baca apapun juga sudah ada, karena kalau yang akses internet yang tadi disebutkan, kayak di Jakarta atau di yang masih terjangkau semua, itu gampang dengan mudahnya kita mengakses semua internet. Apaan? Gitu ya. Jadi makanya saya mengharapkan bisa dengan adanya tantangan ini kita bisa bersatu padu semua ya. Jadi punya kolektif kolegial nih, institusi pemerintah, swasta, atau guru-guru atau yang mempunyai kepentingan gitu. Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional. Nah, di sini juga dia menyediakan buku-buku digital gratis secara nasional. Nah, yang kedua adanya literasi masyarakat. Kalau Bapak Ibu di yang daerah-daerah terjauh atau tertinggal, buatlah seperti bacaan taman gitu. Taman bacaan, taman buku atau apa. Nah, kalau Bapak itu waktu itu dulu saya pernah lihat juga tuh di angkot pernah disediakan kayak ada majalah, tapi itu hanya biasanya beberapa saat aja, karena entah kalau udah baca di angkot pas dilihat artikelnya menarik, bukunya bisa dibawa pulang. Itu yang salah kaprah gitu. Jadi sebenarnya literasi itu bisa di mana aja gitu. Mau pas lagi ada kita kumpul-kumpul anak lagi sekolah lagi libur ini, kita mengadakan kayak ada puskesmas keliling dengan sepeda aja atau buku atau dengan box aja gitu. Jadi kita mengumpulkan anak-anak yang lagi libur di taman atau di mana, kita panggil supaya bisa membaca di sana gitu. Nah juga kita bisa adanya inisiatif pendidikan nirlaba gitu. Nah Bapak Ibu juga bisa adakan melalui pustakaan juga ya. Jadi dengan literasi ini kita biasakan budaya membaca memang. Makanya kita di sini skor pendidikan literasi kita jauh banget gitu. Dari tahun ini hanya sekitar yang kali 359 gitu. Jauh di bawah rata-rata OECD tadi gitu. Yaitu organisasi di mana literasi digital ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi saya mengharapkan kita sebagai guru atau dosen dan lainnya juga, kita juga ini gitu. Nah saya mengharapkan dengan adanya proses pergeseran nilai dan mentalitas ini, struktur sosial juga bisa menjadikan sesuai tuntutan zaman. Makanya mau nggak mau ya Bapak Ibu ya, kita nih kalau tidak mengikuti zaman kita akan tertinggal. Tapi kalau kita bisa mengikuti zaman, perkembangan zaman, kita akan bisa mempunyai kemajuan ilmu pengetahuan gitu. Makanya di sini ada diperlukan transformasi pendidikan, transformasi digital, dan semua juga perlu adanya terintegrasi semua tadi. Nah, makanya salah satu jalan untuk itu misalnya adanya infrastruktur jalan, infrastruktur apa itu untuk memudahkan semua akses masyarakat menuju dari satu daerah ke daerah yang lain gitu. Nah, untuk di Pulau Jawa nih kita udah bersyukur nih, dari Banten sampai Banyuwangi menuju Bali udah bisa lewat satu jalur tol, ya kan, Pantai Utara itu. Jadi dari Banten menuju ke Bali dengan adanya tol ini langsung terus, itu juga memudahkan ekonomi, sentra-sentra ekonomi bisa terjangkau semua. Nah, mudah-mudahan tahun depan, tahun-tahun selanjutnya bisa dari Aceh sampai ketemu lagi di Lampung, ada jalan tol lagi, ada rencana ya, gitu. Ada rencana untuk pembangunan infrastruktur jalan gitu, jalan tol, ya nggak apa-apa gitu. Di kampung saya aja nih sekarang juga lagi ribut masalah dibuat jalan tol di atas di kampung saya gitu. Saya ada yang menolak karena mungkin dicarikan alternatif lain supaya jalan-jalan tersebut tidak mengenai kampung-kampung yang memang sudah berbudaya, leluhurnya tinggi sekali gitu. Jadi jangan sampai gitu. Nah, saya juga makanya proses modernisasi ini membawa dampak besar nih pada kita nih. Pola pikir dan sikap kita, karena ada pergeseran dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih rasional, ilmiah, dan menghargai waktu gitu. Begitu juga yang tadi teknologi yang udah saya sebutkan,
Teknologi karena kalau dengan adanya teknologi kita bisa apapun juga jualan dengan adanya teknologi. Sekarang nih jualan dengan teknologi ekonomi meningkat gitu. Contohnya kita apa-apa selalu beli dengan adanya ekonomi digital gitu. Dengan pencet sekali bentuk brandnya kita udah bisa cari gitu. Kalau waktu itu kita harus perlu ke daerah-daerah atau ke tempat mall gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya digitalisasi, dengan mudah kita membelikan barang yang ada di dalam HP kita atau digenggam dengan tangan kita gitu. Nah, begitu juga dengan pendidikan informasi nih. Semuanya kita harus membuka akses informasi yang seluas. Sehingga proses belajar mengajar juga dinamis gitu. Sama-sama guru, murid, dan semuanya bisa saling bersatu dan terintegrasi gitu. Baik dengan ketergantungan pada gawai dan budaya instan itu. Nah, masalah dengan budaya Korea yang saat ini digemari oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ya kita terjadinya adanya mau infiltrasi budaya-budaya. Kita sih sah saja untuk melihat budaya orang asing untuk kita pelajari ya, tapi jangan juga 100% kita ambil juga gitu. Jadi kita harus melihat juga gitu dengan bijak bahwa memang sih budaya Korea ini sangat menarik bagi kaum Gen Z kita ya di Indonesia ini gitu. Itu karena ada perkembangan zaman gitu. Nah, makanya saya mengharapkan nih, dan juga kita di orang Indonesia nih, kemarin ada manusia silver yang orang Indonesia di Jakarta atau di mana gitu lupa. Dia juga bisa menembus dunia dengan memakai pakaian kayak model gitu di luar negeri. Nah, itu kan akibat perkembangan zaman. Iya, dia diterima di luar negeri gitu jadi model. Padahal tadinya manusia silver gitu. Tapi karena dia ganteng dan postur tubuhnya juga memenuhi syarat untuk jadi model busana dan model pakaian, dia diterima kan akhirnya jadi budaya gitu. Nah, belum lama ini juga kita di Sudirman, dekat stasiun Sudirman, kayak orang-orang dari Bojong Citayam mengadakan Fashion Week gitu setiap minggu atau tapi karena di situ menyalahi aturan lalu lintas, jadi dia kagak ada wadahnya juga. Sebenarnya kalau ada wadahnya juga di suatu tempat kita juga nggak apa-apa juga, misalnya di dalam gor atau apa itu kan ya kita ini. Kalau kemarin dia sebenarnya untuk mencapai terjadinya anak-anak muda itu mengekspresikan bahwa saya mau memakai baju yang sesuai zamannya ini, Gen Z, dia bisa supaya bisa mengaktualisasi diri dia gitu, supaya saya ini mau begini gitu. Nah, saya mengharapkan kita juga jangan terlalu mengekang anak-anak yang mau merubah diri mereka di semua gitu. Itu yang saya harapkan ya. Jadi kita mengharapkan anak-anak muda kita bisa menyatukan, bisa mengekspresikan gaya hidup, gaya zaman modern gitu. Juga banyak nih di mana yang tadi budaya kita nih, yang tadi gamelan, orang-orang luar negeri atau bule gitu, jadi pada senang dengan budaya tradisional kita gitu. Kita juga sudah mencapai ke dunia ya. Semua negara kita tahu, tapi memang yang utama tahunya hanya Bali misalnya, karena tari-tariannya atau budayanya atau daerahnya gitu. Nah, makanya di Bali ini ada terutama orang-orang Eropa seperti Rusia dan lain-lain juga tahunya Bali adalah tempat yang sangat memang indah, bagus, tarian, budaya semua gitu. Dan kita sebenarnya juga bukan hanya Bali aja gitu yang bagus tadi tersebut gitu. Kita bisa lihat dari Aceh gitu, dari Aceh sampai Papua. Kalau mereka datang ke daerah-daerah kita hanya punya iklim dua kok, iklim panas dan hujan aja. Kalau di tempat lain ada 4, mungkin ada yang salju dan lain-lain gitu. Dan juga sekarang panasnya di Eropa juga melebihi udah sampai 50 derajat Celcius gitu. Jadi itu yang mengakibatkan juga Indonesia ini sangat menarik gitu bagi mereka yang
dari luar ke Indonesia dengan jajanannya murah, jajanan yang enak, murah, enak, dan juga disukai. Ini yang akulturasi supaya kita jangan terlalu juga luar negeri minded juga gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita boleh nyoba. Kalau saya juga keluar negeri, kita mau nyobain negara khas tersebut gitu. Kita hanya just coba, ternyata makanan negara ini enak juga gitu, gini. Dan juga kan kita pasti sesuaikan dengan harga yang ada di negara tersebut. Gitu. Nah, kita ini juga kalah saing dengan luar negeri ya, dari budaya, makanan, pakaian, seni budaya, semuanya kita sudah mencakup semua. Makanya saya mengharapkan kita bisa memfokuskan diri semua itu kita jadikan pendidikan semua gitu. Multikulturalismenya kita kembangkan lagi gitu. Karena dengan adanya teori proses sosial budaya ini, dengan adanya modernisasi, kita harus mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Ada yang mau bertanya? Sebenarnya izin Pak, saya sih sepakat sependapat ya sama pernyataan Pak Rianovis keseluruhan ya. Kalau nggak ada kolektif kolega kan hampir mustahil publik sama kebijakan pemerintah bisa berjalan bersama. Cuman kan masalah yang sekarang selalu dibenturkan kan trust Pak, kepercayaan kadang-kadang. Nah, polemik yang kayak gitu loh Pak. Sedangkan kalau saya senang sama Pak Rian Rawis apa membawa positivisme kan, selalu pandangan-pandangan positif yang Pak Rian tawarkan. Walaupun sebenarnya sekarang kondisinya publik ini selalu pesimis. Nah, gimana kondisi pesimis dan orang-orang seperti Pak Rian Novis itu bisa menularkan sifat-sifat positifnya, sedangkan realitas yang sekarang sedang kita hadapin ini kita sedang kehilangan trust atau kepercayaan gitu loh Pak. Iya, jadi memang kita dan kawan-kawan semua berpikirlah positif semua gitu. Walaupun memang kalau kita lihat ada negatif ya, tapi Pak Teguh bisa lihat energi positifnya aja semua diambil gitu. Kalau energi negatifnya jangan diambil. Kalau kita lihat energi negatif dan kita jadikan ini, kita boleh membandingkan antara energi negatif dan energi positif, tapi mana yang kuat gitu? Apakah energi negatif lebih besar apa energi positif gitu? Kalau seandainya memang energi negatif yang lebih besar, bagaimana mengkikis energi negatif apapun juga kita jadikan supaya menjadikan negatif itu nanti bisa jadikan energi positif gitu, semua gitu. Nah, kalau misalnya tetap nggak bisa di energi negatif bisa dikembangkan dengan baik, itu kita harus buang atau tinggalkan gitu. Tapi kalau masih bisa kita olah dan kita kerjakan dengan baik dan bijaksana, pasti kita akan bisa merubah semua kok, sikap, perilaku, pendidikan kita gitu. Itu sih yang lebih penting gitu. Jadi pendidikan baik, sekalipun pendidikannya ada di daerah ya. Di daerah kan memang saya juga tahu pendidikan daerah tuh pasti ada ketimpangan sangat jauh dengan yang ada di Pulau Jawa tadi gitu. Ya kan? Kalau yang di Pulau Jawa tadi saya sebutkan dari mulai Banten, Merak sampai ke Ketapang, Gilimanuk menuju ke Bali tuh udah aksesnya udah bisa naik mobil gitu. Ya kan? Jadi itu semua sentra-sentra ekonomi pendidikan, orang juga akan lebih maju lagi gitu kan. Jadi orang mau dari Banten menuju Bali nggak perlu naik pesawat lagi. Mungkin walaupun memang kalau harganya mungkin setengahnya ya. Misalnya harga pesawat 1,5 juta kalau dengan mobil, tapi isi di dalam mobil bisa 5 orang, 6 orang menuju Bali. Itu kan akan mempermudah dan ini kan biaya perjalanan juga. Nah itu kayak begitu. Jadi kita berpikir gitu juga pendidikan kita bisa jalan gitu. Nah makanya saya mengharapkan kalau misalnya kayak kita ini masih libur ya, anak-anak didik kita ya sekarang sampai tanggal 13 minggu depan. Nah kalau misalnya sebenarnya kalau memang mau pergi ke wisata ya, kalau misalnya yang ada di Jakarta
kayak sekarang saat ini kan lagi promosi Pekan Raya Jakarta atau Ragunan juga kemarin juga memberikan gratis Taman Mini. Di situ kan banyak edukasi juga itu gitu. Jadi dengan kayak di Taman Mini kita bisa lihat rumah-rumah panggung yang ada dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah itu literasi kayak begitu kita ini gitu. Di dalam Taman Mini kita bisa lihat, bisa di situ juga ada daerah kayak Aceh, di bawahnya ada literasi atau literasi digital gitu, baik kita scan kita bisa terbuka tuh akses informasi daerah tersebut kayak gitu. Jadi pendidikan di mana aja ya kayak gitu. Nah makanya saya mengharapkan yang tadi saya sebutkan tuh, Jepang maju kenapa di bom atom oleh Amerika Hiroshima, kenapa dia maju ya? Pendidikannya yang utama. Setelah dia hancur lebur, orang-orangnya pada meninggal semua, berapa banyak gitu jiwa, dan juga anak-anak budaya bangkit dengan adanya pendidikan. Dia sadar bahwa Jepang ini harus bangkit gitu semuanya. Makanya kita bisa contoh kayak begitu, kita mengadopsi pendidikan kayak begitu, bagaimana kita bisa memajukan bangsa Indonesia lebih kita dapat bisa menyatukan, bisa gitu. Dan begitu juga di daerah tertinggal tadi gitu, daerah 3T ya, mudah-mudahan ya 3T ini Indonesia lagi membuat jaringan wifi seluruh Indonesia dengan adanya kayak model satelit Palapa 2 atau mungkin sekarang ada 2R lagi, ada apa, bisa menjangkau semua daerah-daerah terjangkau gitu. Walaupun masih memang sinyal internet di daerah dan kita juga masih minimal udah ada lah ininya atau bandnya untuk menara-menara tower yang ada di pantai dan di pedalaman semua gitu. Itu yang lebih penting ya, menara internet atau menara telkom, menara ininya semua gitu buat internetannya. Saya mengharapkan sih semua anak didik kita bisa menyatukan semua gitu, bisa berpikir, bisa mengikuti kita bagaimana jejak-jejak kita yang sudah lama ini bisa. Saya ini orang yang sebenarnya gaptek juga karena zaman saya nggak ada internet, nggak ada apa. Saya dulu juga ngetik skripsi pakai Brother gitu. Kalau yang sekarang kan udah enak pakai internet, ada jaringan Word atau apa gitu, lebih mudah gitu. Itu yang saya harapkan semua. Jadi mau nggak mau perkembangan zaman ini harus kita hadapin semua dan kita ikuti gitu. Jangan sampai udah perkembangan zaman kita meninggalkan, kita akan tertinggal lagi gitu negara kita gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketertinggalan terus sama dengan orang-orang lain lagi nanti. Mungkin dari saya ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu? Cukup sepertinya, Pak. Izin Pak, kalau saya hanya berbagi pengalaman aja sih Pak. Ya, berkenaan dengan budaya lokal ya, anak-anak itu kita perkenalkan juga gitu. Yang memang bagaimana cara mengubah mindset anak-anak, khususnya generasi muda ini supaya tidak malu terhadap budayanya. Mungkin merasa, aduh budaya kita nih kayaknya kedaerahan atau budaya lokal ini kayaknya nggak inilah nggak ngetren gitu. Tapi di saya berteman dengan ekspatriat dari Australia, itu dia bilang bahwa justru mereka tuh curious, penasaran dan pengen tahu gitu, amazed juga terhadap budaya di Indonesia. Justru mereka merasa bangga gitu terhadap budaya Indonesia, bahkan di kurikulum sekolah dasar mereka itu bahasa Indonesia itu sudah masuk ke dalam kurikulumnya. Dan di lebih dari 10 universitas itu di Australia, itu bahasa Indonesia masuk ke dalam prodi atau mata kuliahnya. Dari penuturan teman saya itu bahwa budaya Indonesia itu sangat kaya gitu ya, dan juga mereka itu bisa tertarik pada saat itu ketika ada pemutaran film AADC. Ada
ada apa dengan cinta itu di kampusnya mereka itu diputar gitu. Nah, itu film ini sangat mempengaruhi sekali mereka gitu. Jadi mereka tuh sangat bersemangat untuk bisa ke Indonesia. Nah, saya ceritakan ini ke murid-murid saya gitu bahwa kita dalam mempelajari budaya kita, baik itu mulai dari pakaian, rumah, daerah, bahasa daerah itu kita harus bangga karena ini adalah kekayaan kita gitu. Jadi eh, meskipun kita melihat gitu ya musik ataupun eh, tren-tren yang lagi eh, viral gitu, yang berasal dari luar negeri gitu, itu kita jangan sampai merasa minder gitu terhadap budaya kita. Saya sampaikan bahwa dari luar negeri aja itu sangat bangga dengan budaya kita gitu, orang-orang luar negeri. Masa kita yang memiliki budaya itu sendiri kita mengabaikan itu gitu. Bahkan saya juga memperkenalkan beberapa makanan dari Indonesia, terus juga sampai dibawa ke sana juga. Saya salah satunya itu ada kue buatannya Bu Parwanti. Ya, kue bolen bolen pisangnya itu sampai dibawa ke sana juga gitu. Jadi sesungguhnya anak-anak bisa kita berikan juga tayangan-tayangan yang memang eh, nyata gitu, yang memang terjadi di sekitarnya gitu tentang eh, kebudayaan-kebudayaan gitu, baik dari kebudayaan kita yang ada di negara kita dan kebudayaan kita yang dipertunjukkan di luar negeri. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Mayon. Memang yang tadi saya sebutkan ya, budaya kita nih kaya banget gitu. Udah pulaunya ada 17.000 dan juga bahasa kita aja 700.000 dialek bahasa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa pedalaman, dan kita disatukan dengan bahasa Indonesia yang dengan mudah bisa kita mengerti semua gitu. Walaupun kita punya bahasa lokal masing-masing gitu. Memang di kita ini sangat menarik bagi mereka Bu, bagi luar atau bagi terutama Australia yang negara tetangga kita, karena mereka tahu Indonesia ini perkembangan budayanya sangat pesat sekali gitu. Jadi walaupun kalau memang ada asimilasi, akulturasi atau budaya-budaya kita bisa lihat perkembangan zaman tadi gitu. Jadi Australia aja mau buka prodi-prodi bahasa Indonesia karena dia pengen tahu gitu. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi karena dia juga literasi digitalnya sudah cepat gitu. Dan juga lebih gampang gitu. Apalagi kalau dia belajar bahasa Indonesia tuh prodi-prodi yang di Australia itu mau fakultas apapun juga gitu. Dia buka karena dia udah ngerti bahasa Indonesia, dia ketik aja di internet dengan pakai bahasa Indonesia. Pasti keluar juga kan gitu. Itu yang kita bisa lakukan juga. Makanya yang saya bilang internet ini dunia ini kita genggam gitu, kita genggam kalau kita yang memang akses internetnya bisa dengan mudah gitu. Makanya saya mengharapkan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menggapai internet atau berselancar dengan internet itu, mengetik apapun juga yang ada. Apalagi sekarang udah zamannya artificial intelligence ini gitu. Jadi apapun juga kita ini memang lebih diuntungkan Bu dari semua. Kita kuliner harga paling murah kita Bu. Coba kalau yang tadi Bapak Ibu ke daerah-daerah atau ke luar negeri, makanan tuh mahal-mahal. Emang sih enak-enak juga, tapi harga kan sesuai negara tersebut. Tapi kalau di kita mungkin $1 17.000, kita bisa dapat nasi 17.000, ya anggaplah nasi goreng. Itu $1. Itu nasi goreng kita 15.000 sampai 17.000 bisa dengan mudah gitu. Nah, saya mengharapkan supaya kita bisa ini lagi gitu. Perkembangan zaman kita dengan cepat dan mudah ini gitu. Ada yang mau bertanya lagi atau kita tutup aja? Sudah Bu cukup. Parwanti.
Ya, Bu Parwanti disilakan untuk kesimpulan dari presentasi ini juga. Oke. Di mood, Bu. Oke, baik Pak Rais. Jadi modernisasi ini bagi masyarakat kita merupakan niscaya siap atau tidak siap harus kita terima, dan baiknya modernisasi ini kita jadikan sarana untuk memperbaiki baik itu di bidang pendidikan, ekonomi maupun infrastruktur yang masih tertinggal. Demikian penjelasan dari saya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semua udah mengikuti. wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua udah mengikuti materi hari ini. Semoga Sama-sama kedepannya kita Bapak. tinggal beberapa lagi Amin. Amin. semester. Gitu. Yang penting nanti UASnya jangan sampai sama satu dengan yang lainnya, Bu. Apalagi mengadop itu yang nggak boleh gitu. Karena Siap, kita Pak. kan punya pola pikir sendiri-sendiri dan juga tinggal menambah-nambahkan aja gitu. Baik, Mungkin Pak. dari saya demikian. Ya, jangan sampai nanti 2 minggu lagi kita tatap muka. Ya, Baik, Pak. minggu Pak. Baik, Pak. 17 dan 19, tanggal 19, Ya. tanggal 25 kita UAS gitu, 26, 25, 26. Hush. Demikian bila topik kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wabarakatuh. Rais. Terima kasih Bapak. Sama. Sehat-sehat.